warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elva Rizna. Saya Rahmi Sari dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Program studi Magister Manajemen Pendidikan Islam akan menyampaikan materi Rencana Strategi Pengembangan Institusi Pendidikan adalah mata kuliah dari Perencanaan Pendidikan Islam dengan Bapak Dr. Haji Asmenri SAG MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana Strategi Pengembangan Institusi Pendidikan. Pendahuluan, dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, institusi pendidikan dituntut untuk terus beradaptasi dan berkembang. Makalah ini akan membahas rencana strategi pengembangan institusi pendidikan yang komprehensif dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, penguatan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Pada bab 2, kita akan mengadakan analisis situasi. Analisis situasi sebelum merancang strategi pengembangan penting untuk melakukan analisis situasi yang mencakup analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threat, evaluasi kondisi internal institusi, penilaian lingkungan eksternal dan tren pendidikan. Kemudian kita juga merumuskan visi dan misi. Merumuskan visi misi yang jelas dan inspiratif sebagai landasan pengembangan institusi. Berikutnya, menentukan tujuan strategis. Menetapkan tujuan strategis yang SMART, specific, measurable, achievable, relevant, time-bound dalam berbagai aspek seperti peningkatan kualitas akademik, pengembangan infrastruktur dan fasilitas, penguatan penelitian dan inovasi, peningkatan kerjasama dengan industri dan masyarakat. Pembahasan selanjutnya mengenai strategi pengembangan. Nah, pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran. Nah, pembaharuan kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Kemudian, implementasi metode pembelajaran harus berbasis teknologi. Kemudian, pengembangan soft skill dan keterampilan abad 21. Materi selanjutnya, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam program ini harus ada pengembangan kompetensi berkelanjutan, perekrutan tenaga ahli dan praktisi industri, sistem penilaian kinerja dan penghargaan. Pengembangan instruktur dan fasilitas, diantaranya modernisasi ruang kelas dan laboratorium. Kemudian pengembangan perpustakaan digital, peningkatan akses internet dan fasilitas teknologi informasi. Materi selanjutnya, penguatan penelitian dan inovasi, peningkatan alokasi dana penelitian, kerjasama penelitian dengan institut lain dan industri, pengembangan inkubator bisnis dan startup. Selanjutnya, perluasan kerjasama dan networking, peningkatan kerjasama dengan industri untuk magang dan penempatan kerja, pengembangan program pertukaran mahasiswa dan dosen internasional, kolaborasi dengan institusi pendidikan terkemuka. Implementasi dan monitoring berupa penyusunan rencana aksi detail untuk setiap strategi, pembentukan tim pelaksana dan penanggung jawab, pengembangan sistem, monitoring, dan evaluasi berkala. Kita lanjut pembahasan berikutnya, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Pertama, evaluasi tahunan mencapai tujuan strategis. Yang kedua, identifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi. Yang ketiga, penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi. Kesimpulan dari materi ini yaitu rencana strategi pengembangan institusi pendidikan diharapkan dapat menjadi panduan dalam upaya peningkatan kualitas dan daya saing institusi. Nah, keberhasilan implementasi strategi ini tergantung kepada komitmen
seluruh pengaku kepentingan, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan pendidikan yang dinamis. Demikianlah hasil presentasi kami hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.